Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat selalu ya. Apa kabar ayah bunda? Semoga ayah bunda juga dalam keadaan sehat selalu. Nah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar di tema 6, energi dan perubahannya. Subtema yang keempat, penghematan energi. Pembelajaran yang pertama, melanjutkan pembelajaran kemarin di subtema yang ketiga. Namun anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa dulu, agar apa nantinya yang akan Bapak sampaikan lebih mudah untuk anak-anakku sekalian mengerti dan lebih mudah untuk anak-anakku sekalian pahami. Bapak pimpin doanya dari sini, anak-anakku sekalian mengikuti dari tempat masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridhoi Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin, ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, mintalah bantuan kepada ayah bunda atau anggota keluarga lainnya untuk mendampingi anak-anakku sekalian selama proses pembelajaran berlangsung. Ucapkan tolong jika anak-anakku sekalian hendak meminta tolong, kemudian ucapkan maaf jika anak-anakku sekalian melakukan kesalahan. Yuk kita mulai pembelajarannya. Sekarang kita akan belajar di subtema yang keempat. Mari belajar. Menghemat energi. Kalian sudah mengetahui bahwa ketersediaan energi semakin berkurang. Penggunaan energi alternatif perlu dipikirkan. Energi alternatif untuk menjaga ketersediaan energi. Kalian harus ikut serta menjaga ketersediaan energi. Caranya dengan menghemat penggunaan energi. Ada beberapa cara untuk menghemat energi. Cara tersebut dapat kalian lakukan, misalnya menggunakan air dan listrik secukupnya, berjalan kaki atau naik sepeda untuk pergi ke sekolah, menggunakan kendaraan umum juga cara menghemat energi loh anak-anakku sekalian. Ayo pelajari bersama cara menghemat energi. Menghemat energi untuk menjaga kesediaannya. Menghemat energi juga untuk menjaga lingkungan agar tetap sehat. Nah ini gambar anak-anak yang sedang pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Gunanya untuk apa? Untuk menghemat energi. Ayo sekarang kita lanjut di pembelajaran yang pertama. Silakan dibuka bukunya anak-anak sekalian di subtema yang keempat, di tema 6, pembelajaran yang pertama. Nah, di sini ada bacaan tentang menghemat penggunaan listrik. Rumah Dayu sangat asri dan bersih. Banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap sore Dayu dan keluarga menyirami tanaman. Pagi hari, Dayu dan keluarga membersihkan rumah. Semua jendela dibuka agar sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah. Pepohonan di rumah Dayu sangat subur dan rimbun. Pepohonan membuat rumah Dayu teduh lingkungan di sekitarnya. Pepohonan membuat udara di sekitar menjadi bersih. Jendela dan lubang udara di rumah Dayu banyak. Jendela dan lubang udara berguna untuk keluar masuknya udara. Selain itu, rumah Dayu menjadi terang pada pagi dan siang hari. Sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah melalui jendela dan lubang udara. Udara di dalam rumah selalu terjaga kebersihannya. Akhirnya, lingkungan menjadi sejuk. Udara yang terjaga kebersihannya membuat lingkungan sehat. Rumah Dayu tidak memerlukan pendingin ruangan. Dengan demikian, Dayu dan keluarga ikut menjaga ketersediaan energi. Dayu dan keluarga menghemat penggunaan listrik. Selain itu, biaya listrik menjadi murah.
Nah, ini gambar rumah Dayu, di mana rumahnya itu banyak pepohonan dan banyak ventilasi atau lubang-lubang udara, sehingga rumah Dayu menjadi sejuk dan nyaman untuk ditempati. Kita lanjut ya. Nah, ayo kita jawab pertanyaan berikut ini. Nah, berikut ini ada beberapa pertanyaan anak-anak sekalian. Ayo kita jawab sama-sama. Nah, soal yang pertama, sebutkan hal-hal yang dilakukan Dayu dan keluarga untuk menghemat energi. Nah, rumah Dayu memiliki pepohonan yang sangat subur dan rimbun. Jendela dan lubang anginnya banyak dan terang. Pada pagi hari serta pada sore hari, rumah Dayu tidak membutuhkan pendingin ruangan sehingga menghemat listrik. Jadi, hal-hal yang membuat rumah Dayu menghemat energi, keluarga Dayu menghemat energi, yaitu karena di rumahnya itu banyak pepohonan yang rindang sehingga tumbuhan-tumbuhan menjadi subur dan rimbun sehingga sejuk. Kemudian jendela dan lubang anginnya banyak dan terlihat terang pada pagi dan juga sore hari, sehingga rumah Dayu tidak membutuhkan pendingin ruangan. Nah, karena tidak membutuhkan pendingin ruangan, maka Dayu sekeluarga menghemat energi. Kemudian ada soal kedua, sebutkan manfaat yang diperoleh dengan menghemat energi. Nah, kalau berdasarkan teks yang tadi itu, ini Bapak menyebutkan ada 3 ya. Biaya tagihan listrik menjadi lebih ringan setiap bulannya. Kemudian menghemat penggunaan bahan bakar fosil. Ini bahan bakar ya. Ini Bapak salah tulis, ini tulis belajar, yang sebenarnya adalah bahan bakar fosil. Kemudian yang ketiga, menjaga lingkungan agar tetap bersahabat. Kemudian ada soal ketiga, mengapa menanam pohon termasuk kegiatan menghemat energi. Nah, karena dengan menanam pohon, maka suhu di udara kita menjadi sejuk, sehingga tidak perlu lagi menggunakan AC, kipas angin, dan semacamnya. Sampai di sini paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ya. Sore hari angin bertiup lebih kencang. Dayu senang sekali bermain kincir angin buatannya. Dayu bermain di depan jendela kamarnya. Angin kencang membuat kincir angin berputar lebih kencang. Mainan kincir angin tidak memerlukan listrik. Dayu menghemat penggunaan listrik. Nah, ini gambar kincir angin punya Dayu. Dia memainkan kincir anginnya di jendela rumahnya. Edo dan Beni akan membuat kincir angin. Alat dan bahan yang disiapkan adalah sebagai berikut. Nah, ini alat dan bahannya ya, ada kertas lipat warna-warni atau bisa juga menggunakan kertas origami. Kemudian lem, ada sedotan plastik tebal, ada gunting, ada karton atau kain flanel yang telah digunting berbentuk lingkaran kecil. Kemudian ada paku payung berwarna, kemudian ada juga penggaris. Nah, langkah-langkah kegiatan pembuatannya. Langkah-langkah kegiatan pembuatannya, yang pertama, baliklah kertas lipat origami, buatlah garis miring atau diagonal pada kertas lipat tersebut. Beri tanda titik pada jarak 6 cm. Guntinglah ujung kertas mengikuti garis miring atau diagonal sampai tanda titik 6 cm. Tariklah semua ujung kertas yang sudah digunting ke bagian tengah. Kemudian tusuklah sedotan pada bagian tengah dengan paku payung sehingga menjadi batang kincir angin. Ya, selanjutnya tempelkan kain flanel karton berbentuk lingkaran agar ujung paku payung tertutup. Kemudian inilah hasilnya. Kincir angin buatan Edo dan Beni telah selesai. Kincir angin milik Beno lebih besar daripada milik Edo. Kertas yang digunakan Beni lebih besar, sedangkan kertas yang digunakan oleh Edo lebih kecil. Keduanya menggunakan kertas yang berbeda ukurannya. Jadi ukuran kertas milik Beno dan juga Edo itu berbeda, sehingga hasilnya juga berbeda. Tugas pertama untuk anak-anakku sekalian adalah membuat kincir angin seperti contoh. Ikuti tahap-tahapannya, kemudian buat kincir angin seperti ini ya. Kemudian difoto, nanti hasilnya dibawa di sekolah di hari Jumat. Sekarang kita lanjut lagi ya.
perhatikan ukuran kertas milik Benny dan juga Edo. Nah, ini ada kertas milik Benny yang warna biru dan kertas milik Edo yang warna pink. Kertas Benny lebih besar daripada kertas Edo, jadi keliling kertas Benny berbeda dengan kertas Edo. Akibatnya, luas kertas milik Benny berbeda dengan milik Edo. Kalian sudah belajar cara menentukan keliling. Dapatkah kamu menentukan luas keliling kertas Benny dan juga Edo? Nah, perhatikan kembali cara menghitung keliling dan luas dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Nah, lihat ini ya. Ini panjangnya 5 batang korek. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian lebarnya ada 3. 1, 2, 3. Keliling 5 batang korek ditambah 5 batang korek karena sebelah kiri akan sama dengan sebelah kanan. Kemudian yang lebar bawah dengan lebar atas itu sama juga, berarti 3 ditambah 3. Maka 2 dikali 5 ditambah 2 dikali 3. Hasilnya 10 ditambah 6 sama dengan 16 batang korek api. Setelah mengetahui kelilingnya, kita dapat menghitung luas dengan menggunakan persegi satuan. Lihatlah contoh berikut. Nah, ini ada contoh ya anak-anakku sekalian, ada gambar. Nah, luasnya adalah 5 kali 4 persegi satuan sama dengan 20 persegi satuan. Cara menghitungnya bisa anak-anakku sekalian menghitung 1, 2, 3, 4, 5 dikali ini menurun dikali dengan garis mendatarnya. Kalau tadi ini 1, 2, 3, 4, 5, kemudian kita hitung garis mendatarnya 1, 2, 3, 4, berarti dikali 5 dikali 4 sama dengan 20 persegi satuan. Nah, hitunglah perkiraan luas gambar berikut. Gunakan alat ukur tidak baku. Misalnya ini ya, Bapak beri contoh ini. Kita hitung dulu bagian sininya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita hitung bagian mendatarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka berarti ingat untuk mengetahui persegi satuannya, maka kita tinggal mengalihkan. Yang menurun tadi kita kali dengan yang mendatar. Maka diperoleh hasilnya ada 5 dikali 6 sama dengan 30. Maka luas dari gambar ini adalah 30 persegi satuan. Sampai sini anak-anakku sekalian paham ya? Oke, gampang ya. Nah, untuk tugas kedua anak-anakku sekalian, kerjakan soal mencari luas persegi pada gambar kedua sampai dengan gambar keempat pada halaman 159 sampai 160. Kerjakan seperti contoh ini ya, agar anak-anakku lebih mengerti. Jadi nantinya ini yang menurun dikali dengan yang mendatar. Sampai sini paham ya anak-anakku sekalian? Nah, Ayah Bunda terima kasih banyak sudah mendampingi anak-anakku sekalian selama proses pembelajaran berlangsung. Anak-anakku sekalian, ucapkan terima kasih kepada Ayah Bunda atau keluarga lainnya yang sudah mendampingi anak-anakku sekalian selama proses pembelajaran berlangsung. Jika anak-anakku tadi melakukan kesalahan, kepada Ayah Bunda atau keluarga lainnya, ucapkan maaf. Dan ucapkan terima kasih karena anak-anakku sekalian telah dibantu oleh Ayah Bunda atau keluarga lainnya. Baiklah anak-anakku sekalian, Bapak akhiri pembelajaran pada hari ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.